yang belum bergabung nanti ini dilihat ya Bapak idola kita Bapak ini. idola kita bersama Iya. gitu kan. Nanti. Pokoknya kalau udah ada Bapak ini tuh langsung ceria aja Oh, iya? gitu bawaannya. Iya, ketawa aja. Ini soalnya celing gitu. Wah, celik gitu ya. Iya, baik Bapak idola. Tadi kan kita udah ngomongin partisipasi ya di Betul. tengah pandemi, terus ngomongin data pemilih. Sempat juga udah ke kampanye ya tadi ya. Iya, tadi kita Iya. sempat ngomong sedikit tentang kampanye. Saya tuh gitu kan. sekarang yang paling saya penasaran lagi tuh masalah anggaran, Pak. Bisa mungkin Iya. Bapak anggarannya pemilihan serentak itu, Pak, pemirsa juga mungkin pengen tahu Pak, Iya. anggarannya itu gimana? Dari segi KPU-nya gitu ya. Iya, selama ini kan kadang-kadang kita itu atau masyarakat itu bertanya-tanya loh, ini pilkada itu sesungguhnya menghabiskan berapa besar ya biayanya ya. Berapakah? Ya, dan karena kita ingin memberikan informasi yang lengkap, maka di buku itu juga ada. Oh, Ya, di buku juga ada. Jadi kita siapkan di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, ya khususnya untuk yang APBD yang hibahnya ya. Ya, jadi anggaran pemilihan itu kan menggunakan anggaran hibah dan dibantu dengan APBN ya. Namun yang kita sajikan itu yang hibah ya, yang diberikan dari anggaran pendapatan belanja daerah di masing-masing kabupaten ya. Jadi itu ini bisa dilihat misalnya di Bantul sekian miliar, di Sleman sekian miliar, di Gunung Kidul sekian miliar. Namun tidak hanya kemudian kita sajikan totalnya sekian, tidak, namun kemudian kita coba informasikan lagi, ini loh anggaran pilkada itu sekian miliar dipergunakan untuk ini itemnya juga kita sebutkan. Jadi supaya ada jelas supaya transparan juga, ini loh item untuk sosialisasi ya, item untuk fasilitasi kampanye, item untuk misalnya logistik itu berapa ya. Bahkan di buku itu juga kita informasikan anggarannya direncanakan sekian, kemudian pembelanjaannya juga sekian ya. Jadi tahu orang, oh ternyata ketika sudah dibelanjakan itu habisnya sekian, apakah ada kelebihan atau kekurangan ya, itu juga tahu ya. Kalau misalnya pilkada selesai kan ada kewajiban ini KPU untuk mengembalikan ke kas daerah ya, ini kan penting. Jadi KPU ternyata ketika diberikan anggaran sekian miliar oleh APBD, dibelanjakan sekian dan dikembalikan sekian. Nah ini kan penting, jadi masyarakat juga tahu bahwa ini loh KPU-nya bekerja sungguh-sungguh menggunakan anggaran dengan seefektif, seefisien mungkin. Kemudian ketika ada sisa itu dikembalikan ke kas daerah. Ya, tapi kalau untuk detailnya nanti dilihat di buku ya. Jadi pemilihan serentak itu dibiayai oleh APBD gitu ya, Pak, ya, oleh APBD. pemerintah daerah, kemudian melalui mekanisme hibah diberikan kepada KPU sebagai penyelenggara. Betul, gitu ya, Pak, ya. Tapi ada support dari APBN juga ya Pak ya? Iya, khususnya karena kan di tahun 2020 ini support APBN ya dari anggaran pendapatan belanja negara ya nasional itu lebih diperuntukkan untuk protokol kesehatan COVID. Jadi lebih diperuntukkan untuk itu. Jadi misalnya untuk pembelian alat pelindung diri bagi petugas KPPS di TPS ya. Jadi lebih banyak untuk yang protokol kesehatan ya. Kalau yang kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBD itu yang lebih ke operasional, kemudian honor untuk petugas kita di PPK, di kecamatan, di PPS, di kelurahan atau desa, dan di KPPS di setiap TPS itu, dan untuk fasilitasi kampanye, sosialisasi ya, kemudian logistik pemilu, logistik misalnya surat suara, kemudian tinta, segel, dan alat kelengkapan TPS ya, misalnya ballpoint, spidol,
lem dan lain sebagainya itu lebih banyak dibiayai oleh APBD. Dan itu informasi mengenai logistik itu sendiri juga ada di dalam buku pemilihan ini ya, Pak, logistik ya? ini juga perlu kita sampaikan. Ya, apa saja tuh sesungguhnya yang disebut dengan logistik pemilu. Bahkan lebih detail lagi, logistik itu ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota, ya. Kemudian ada penyebutan logistik, ada penyebutan alat kelengkapan TPS ya. Ya kan kalau logistik itu misalnya surat suara, bilik suara ya kan. Kalau alat kelengkapan TPS seperti saya sampaikan tadi ada bolpen, ada spidol, ada lem, ya itu kan alat kelengkapan TPS, ada tali dan lain sebagainya itu. Ya, yang logistik ini ya. Di buku itu juga sudah diterangkan secara jelas ya Pak. Maksudnya termasuk dengan logistik itu apa aja sih? Sampai ke detail-detailnya Mbak. Gitu ya. Kita tuliskan detail. Ini butuhnya berapa? Setiap TPS itu berapa butuhnya? Wah, luar biasa berarti. Kalau logistik kita cuma beras, minyak, telur. Kita aja ngurusin logistik rumah tangga tuh kadang-kadang pusing ini. Itu sembako itu. Iya sembako ya Pak. KPU itu ternyata kemarin tuh malah logistik yang berarti rigid banget tuh, detail banyak dan bermacam-macam, luar biasa loh berarti ya. Logistik kita cuma remeh-remeh gitu aja bingung gitu ya. Apalagi KPU gitu ya. Logistiknya banyak. Ditambah tadi kan menyinggung soal APD. Itu kan banyak banget itu. Termasuk apa tadi yang gan-gan tadi. Nah, itu. Kan itu enggak pernah lihat toh. Enggak pernah ya. Iya. Berangkat ya habis ini ya. Berangkat lah pokoknya beli termogan terus ada ditayang. Sampai sampai kepanasan pakai smart itu. Nah, itu juga ada pengadaannya ya Pak. Iya, smart itu disiapkan. TPS ya. Berarti sampai segitu prepare-nya gitu ya Pak ya, persiapannya oleh KPU untuk di masa pandemi kemarin ya Pak. Iya, KPU kemudian jadi double garden kelihatannya ya. Sebagai penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilihan pilkada, namun di sisi lain juga harus concern terkait dengan pencegahan atau antisipasi penularan COVID-19 ya, double ya. Dan alhamdulillah di DIY ini kemarin bisa berjalan dengan lancar, tingkat partisipasinya juga tinggi ya. Sehingga kita perlu nih, ini sebuah catatan penting untuk penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang. Maka kemudian kita susun buku yang secara kuantitatif berisi angka-angka yang terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada itu, yang mudah-mudahan dengan kita tampilkan dalam bentuk angka-angka itu bisa memberikan informasi yang lebih detail, lebih lengkap lagi kepada masyarakat luas, bahkan mungkin untuk kepentingan riset, untuk kepentingan pemilu di masa yang akan datang agar bisa terselenggara dengan lebih baik. Nanti kan bisa diakses di webnya KPU DIY ya. Web, catat pemirsa. Webnya di mana Pak? Yang belum tahu webnya nanti di sini ya Pak ya. Muncul nanti. Pemirsa nanti silakan ya ini ya yang webnya. Yang mau tahu pengen dapat bukunya di mana? Pokoknya nanti muncul sini aja lah ini. Nanti banyak di sini. Dimanapun bisa dapat gitu kan. Langsung di situ ada. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan yang harusnya tadi sih ditanyain ya, tapi kepikirannya baru sekarang gitu. Kalau ngomongin pemilih itu kan pasti pemilihan ya, pasti ada pemilih gitu kan Pak. Nah ini proses kalau awal-awal itu kan ada proses apa sih Pak, yang kalau misalkan data-data pemilih itu loh yang kayak dulu data banyak itu coklit itu coklit. Oh iya coklit pemirsa. Coklit itu apa Pak? Pencocokan dan penelitian. Pencocokan dan penelitian. Kalau yang dimakan itu coklat. Beda. Sama ini. Habis ini kita dibeliin. Oh iya. Dan nyicil ayam tau mau dibeliin coklat. Oh iya. Nanti seneng aku nyicil ayam sih. Bapak idola tuh memang ya. Bener. Idola. Baik hati dan tidak sombong, beliin coklat. Betul. Lagi balik lagi ke coklit. Wah, gimana coklit gimana? Pak? Coklit itu tuh maksudnya pas pandemi itu apa pakai hazmat juga coklit-coklitnya apa gimana gitu Pak? Iya, pada saat coklit untuk Pilkada 2020 itu petugas kita PPDB atau Pantarlih itu juga harus menggunakan APD, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan gitu ya. Pakai topi lengkap lah. Prokes pokoknya ya. Prokes ya. Ya, harapannya
petugas kita itu mampu menyelamatkan datanya, namun orangnya juga sehat gitu ya. Sampai datanya selamat bisa mencoklit dengan baik, namun setelah itu sakit kan itu tidak kita harapkan ya. Ya ini kan penting berkaitan dengan pemilih itu penting ya, karena kalau pemilu tidak ada pemilihnya ya siapa yang datang dan nggak ada yang anu ya. Ya siapa nanti. Betul. Sehingga kan setelah coklit atau selesai pemilu kan kemudian dimutakhirkan lagi. Namun karena tidak ada pantarlih atau PPDB, maka mekanisme kerjanya itu dilakukan secara on desk ya, dan membuka ruang partisipasi. Jadi tetap dilakukan. Jadi KPU itu tetap melakukan kerja-kerja pemutakhiran daftar pemilih. Nah, namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Namanya berkelanjutan tuh berarti continue terus menerus. Jadi ya kalau dalam konteks saat ini dilakukan setiap sebulan sekali ya, diupdate setiap sebulan sekali begitu. Sebenarnya kita pengen tanya tentang berkelanjutan ini. Oh iya. Tapi ini waktu saya nggak bisa lama lagi nih. Saya masih ada kayaknya banyak. Ini ditunggu teman lain ini. Banyak ya kalau idola soalnya ya. Agendanya banyak. Berarti ini. Iya ya. Pak, besok lagi ya. Besok lagi. Kalau misalnya butuh saya, sebut nama saya Wawan sambil gini gedruk-gedruk. Oh iya. Nanti saya datang. Besok lagi kita ngobrol lagi. Ternyata kita tuh kudet banget dan memang harus banyak kayak Pak Wawan itu. Iya, betul. Informan tuh kudunya. Berarti kayaknya kita gini aja. Bikin lagi aja, Pak. Ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Boleh. Kita ngobrol lagi tapi ngomongin yang lain gitu loh. Ya ngomongin yang lain. Tadi itu berkelanjutan belum selesai. Bapaknya selak pergi. Nah, mana kameranya? Oh itu dia di sini. Iya. Nggak kelihatan didadah-dadah sama Mas kameramen. Jadi besok kita bakal ngobrol lagi.